Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mas Samuel dengan NIM 23021106047, dan sekarang saya akan membuat untuk tugas 1, dan dimana tugas 1 ini berisi tentang Windows, modul Windows. Dan kita akan langsung saja. Yang pertama kita akan mendownload untuk sysinternals. Oke, setelah sysinternal terinstall, kita akan ekstrak. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam foldernya, lalu mencari TCPview. Kita jalankan. Oke, di sini kita bisa melihat proses-proses yang berjalan di laptop Windows ini. Lalu kita akan mencari alsas.exe sini. Nah, kita akan double klik. Kita bisa lihat di mana alsas ini disimpan, itu di Windows DSM32 dan alsas.exe. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menambah satu web browser lagi, Chrome. Lalu ada. Nah, di sini misalnya ini tambah satu. Yang ini akan terbuka proses baru, Microsoft Edge yang baru. Sini, dan kita akan coba close, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, seperti yang terlihat akan hilang prosesnya. Oke, lanjut. Dari open the browser. Akan terbuka lagi. Selanjutnya kita ke proses. Kita akan membuka yang bernama CoSXP. Agree, dan akan terbuka seperti ini. Oke, setelah CoSXP terbuka, kita akan ke browser, lalu kita akan locate ke ini. Di sini akan langsung terbuka ke Microsoft Edge.exe. Nah, setelah itu kita akan kill proses. Tapi kita coba pakai yang lain saja, sama ini. Ini kita akan
kill proses. Oke, langsung mati dua-dua. Oke, setelah kill proses, kita akan buka command prompt. Sama seperti tadi, kita akan locate juga command prompt. Oke, dan ini Windows Terminal Exe. Setelah itu kita akan menjalankannya dengan administrator. Sini bisa dilihat dalam cmd.exe ada conhost.exe juga. Lalu selanjutnya kita akan ping menandakan bahwa jaringan berjalan, dan seperti yang tadi ada proses ping.exe di sini dan akan berhenti jika ping sudah selesai dijalankan. Lalu kita akan lihat check virus total. Oke, dan akan ada muncul virus total di kanan dan beserta beberapa virus yang dideteksi oleh cek virus total. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada right click dan kita klik kill process. Kita akan lihat apakah conhost tadi ikut mati juga. Dan bisa lihat conhost ikut mati setelah terminal di kill. Selanjutnya kita akan ke threads. Explore threads. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke sini dan kita akan masuk ke conhost dan klik kanan, properties. Kita lihat threads. Threads ini kita bisa lihat di sini untuk conhost ini berjalan di TID berapa. Ada 4 yang berjalan, dan di sini dia berjalan di 904. Sini kita bisa melihat dari TID berapa penggunaan CPU. Seperti yang tadi, kita bisa lihat apakah proses ini berjalan, dan jika proses sudah selesai akan menghilang. Kita selanjutnya ke view show lower panel.
Nah, di sini kita bisa pergi ke handles. Nah, di sini kita bisa melihat untuk proses conhost exe berjalan di mana. Di sini ada C Windows System 32 conhost exe. Ini kita bisa melihat di mana proses-proses yang berjalan itu, di mana pad yang berjalan di dalam Windows ini. Oke, kita selanjutnya. Start dan nah, di sini kita akan masuk ke HKey classes root ini. Lalu kita pergi ke HKey local machine software, local machine software. Nah, di sini menyimpan untuk program ID, class ID, interface ID, dan ada user, settings, dan configuration. Ini untuk configuration information specific dan subkey dan selanjutnya. Dan kita akan pergi ke HKey current user, lalu pergi ke software, lalu sys internals, proses explorer. Nah, di sini kita akan EOLA accepted nih. Kita akan mengubahnya menjadi 0. Value datanya kita akan ubah menjadi 0. Dan sini sudah berubah menjadi 0. Nah, setelah kita membuka proses explorer, kita bisa melihat jendela utama dan daftar proses yang berjalan. Juga ada explorer exe, cmd exe, dan sebagainya, ada conhost exe. Nah, EOLA accepted yang diubah tadi menjadi 0. Maka sekarang setiap kali membuka proses explorer akan muncul pop-up untuk menyetujui EOLA sebelum masuk ke tampilan utama. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan menanyakan lagi untuk license-nya, padahal yang tadi sudah di agree. Oke. Selanjutnya kita akan membuat user account. Kita pergi ke control panel, kita akan menambahkan account baru. Next. Oke, lanjut. Kita akan memberi nama user 1, langsung saja. Oke, dan akun yang dibuat ini adalah akun standar, bukan super user atau administrator. Oke, dan setelah itu next, kita akan login ke user yang baru, yaitu user 1. Oke, setelah masuk sebagai user 1, kita masuk ke folder ini, masuk ke disk PC, Windows C, users, dan kita bisa lihat di sini ada folder user 1. Nah, kita juga tidak bisa mengakses untuk
user yang ada di komputer ini, user lain yang ada di komputer ini. Masuk ke sini, kita properties. Di sini untuk security. Di sini yang bisa mengatur untuk folder ini ada sistem, user 1, dan administrator. Yang bisa mengakses untuk folder user 1 ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke, masuk ke CyberOps. Di sini kita bisa masuk ke users. Ini sudah ada user 1. Kita ke users, kita properties, security. Semua orang bisa melihat tab ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke user account profiles, property, sorry. Kita ke sini. Control panel. Computer. Nah, sini kita bisa lihat local users dan group. Kita bisa lihat users, ada terlihat untuk user 1, properties, member of, ya hanya user sendiri, dia hanya bisa lihat untuk users. Masuk ke dalam group users. Lalu untuk CyberOps, member untuk administrators dan users. Oke, kita masuk lagi ke manage account. Oke, sini kita bisa membuat untuk user 1 ini change type menjadi administrator. Oke. Dan sekarang user 1 bisa menjadi administrator dari sini. Bisa balik ke sini. Kita lihat user. Nah, di user ini properties lagi, dan sekarang dia sudah menjadi bagian dari administrators. Oke. Nah, setelah itu kita akan remove dari administrator. Apply, oke. Setelah itu kita delete akun user 1. Oke, sudah. Nah, di sini untuk cara lain menghapus, bisa juga dari settings, masuk ke settings, account, other users, dan pilih akun yang akan dihapus dan remove. Baik, perkenalkan nama saya Valentino Armita Rore dengan NIM 2302110600092.
Dan kali ini saya akan melanjutkan ke bagian lab using Windows PowerShell. Nah, untuk objektifnya ini bertujuan untuk kita dapat mengeksplorasi atau mempelajari beberapa fungsi dari PowerShell. Dan untuk latar belakangnya, PowerShell itu merupakan tools automasi yang lumayan sangat berguna. Nah, di mana PowerShell ini bisa menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai command console dan sebagai scripting language. Dan di dalam modul kali ini, pada lab kali ini, kita akan menggunakan konsol untuk mengeksekusi beberapa perintah dan juga perintah yang ada di command prompt dan juga pada PowerShell. Nah, PowerShell juga memiliki fungsi yaitu membuat script untuk mengautomasi tugas-tugas dan juga bekerja sama dengan sistem operasi Windows. Nah, yang kita butuhkan adalah satu Windows PC dan juga PowerShell yang telah diinstal dan juga internet access. Pada step yang kelima, kita akan mengakses PowerShell dengan cara kita search PowerShell. Dan setelah dibuka, step yang keenam, kita diminta untuk mengeksplorasi command prompt dan juga PowerShell commands atau perintah-perintah dari command prompt dan juga PowerShell. Di sini yang bagian yang ke kita diminta untuk mencoba perintah dir. Nah, perintah dir ini berfungsi untuk menampilkan isi dari folder-folder yang ada pada users. Yang contohnya ini usernya itu bernama Valen atau saya sendiri. Dan yang untuk bagian B, kita diminta untuk mencoba untuk perintah yang lain berupa contoh ping. Nah, ping ini bertujuan untuk berkomunikasi. Misalnya kita berkomunikasi dengan YouTube, ping youtube.com. Nah, yang bisa kita lihat di sini hasil komunikasi antara dengan YouTube dengan PowerShell kita. Di sini mereka menampilkan bytes, times, dan juga TTL. Dan untuk perintah selanjutnya berupa cd, atau cd ini merupakan singkatan dari change directory, berfungsi untuk berpindah folder ke tujuan yang ditentukan. Misalnya kita akan masuk ke dalam folder videos, kita tinggal mengetik cd change directory videos, maka kita akan masuk ke dalam directory videos. Bisa dilihat dari sini, dari local SC masuk ke dalam folder users, lalu masuk ke dalam folder bernama Valen, langsung masuk ke dalam videos. Dan untuk cara balik ke dalam directory sebelumnya, kita bisa menggunakan change directory titik. Nah, untuk perintah selanjutnya kita diminta untuk mencoba perintah ipconfig. Nah, di dalamnya ini bertujuan untuk menampilkan IP address, subnet mask, default gateway dari network yang terhubung dengan komputer atau jaringan yang terhubung dengan komputer kita. Ke step berikut, yaitu mengeksplorasi atau mempelajari CMD-Lens. Nah, pada PowerShell, para perintah-perintah PowerShell, CMD-Lens adalah bentuk yang digunakan PowerShell, yaitu berupa verb dan noun, kata kerja dan juga kata benda. Nah, perintah PowerShell ini bertujuan untuk mengidentifikasi perintah-perintah PowerShell ke dalam bagian list subdirectories yang ada pada folder directory tersebut. Misalnya get alias dir. Nah, fungsi dari perintah ini yaitu menunjukkan alternatif dari perintah ini. Seperti yang bisa dilihat, komentar alias nama directory. Bisa juga kita menggunakan
perintah get child item. Kalau kita menggunakan perintah dir, maka dia akan menampilkan list-list dan juga file-file yang ada pada directory ini. Kalau kita menggunakan get child item, nah tampilannya akan sama dengan perintah directory dir, seperti yang bisa dilihat dari get alias dir. Di sini mereka menampilkan alternatif dari perintah dari dir, yaitu get child item. Nah, selanjutnya untuk step yang ke-8, di sini kita diminta untuk menjalankan perintah netstat minha. Namun di sini mungkin hasil dari perintah tersebut berbeda dengan saya. Sepertinya ada perubahan tujuan dari perintah tersebut, jadi saya akan melangkahi bagian tersebut. Kita masuk ke dalam perintah net start saja. Nah, di sini ada pertanyaan yang dimana apa itu IPv4. Yang bisa kita lihat sini ada IPv4 yang dimana ada rute tabel rute. Nah, IPv4 itu adalah alamat IP dari perangkat perantara seperti router yang berfungsi sebagai pintu keluar bagi lalu lintas data dari jaringan lokal atau LAN ke jaringan lain atau internet. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuka PowerShell yang kedua, di mana kita akan menjalankannya sebagai administrator. Ketika ada pilihan apakah akan di-allow untuk membuat perubahan untuk device ini, tinggal klik yes saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini yang dimana direktorinya akan berbeda. Selanjutnya kita diminta untuk menjalankan perintah netstat min agno. Selanjutnya kita diminta untuk membuka Task Manager, lalu masuk ke dalam tab Service, lalu kita diminta untuk mengklik bagian heading PID agar berurutan. Lalu kita diminta untuk memilih salah satu PID dari hasil dari perintah netstat agno. MySQL. Ya, di sini muncul MySQL. Lalu kita diminta untuk membuka propertiesnya. PID, right click, selected PID. Kita buka properties. Nah, di sini dapat dilihat di sini muncul tampilan detail mengenai properties dari MySQL yang menggunakan PID 4804. Di sini ada berupa nama, tipe file, deskripsi, dan lokasi dari program tersebut, dan juga size. Kita bisa selanjutnya kita diminta untuk membuka recycle bin.
kita buka recycle bin. Nah, di dalamnya ada berupa file sampah. Nah, di sini file-file ini sudah tidak akan saya pakai lagi. Jadi di sini kita diminta untuk mengosongkan file yang ada dalam recycle bin dengan menggunakan PowerShell. Di sini kita akan menggunakan perintah clear in recycle bin. Nah, setelah kita enter, kita akan diberikan pilihan. Ada yes sebagai yes, A sebagai yes to all, N untuk no, L to no to all, S untuk suspend, dan tanda tanya untuk help. Nah, di sini kita diminta untuk mengisinya dengan Y. Nah, setelah kita menjalankan perintah tersebut, apakah recycle bin kosong? Nah, bisa dilihat di sini recycle binnya telah kosong atau dihapus. Oke, kita masuk ke dalam tugas berikutnya, yaitu mengenai Windows Task Manager. Yang dimana di sini kita akan mempelajari Task Manager dan mengelola proses yang ada di dalamnya. Nah, di dalam Task Manager sini ada beberapa tab yang akan kita pelajari, yaitu ada Working in the Process tab, ada Process tab, Service tab, dan juga Performance tab. Nah, untuk latar belakangnya, Task Manager ini merupakan sistem monitor program yang dimana mereka menyediakan informasi mengenai layanan yang diproses atau juga program-program yang berjalan di dalam komputer kita. Nah, di dalam Task Manager tersebut kita juga bisa dapat memberhentikan atau menutup proses atau juga program, dan juga kita dapat mengedit proses, dapat mengedit prioritas dari proses tersebut. Nah, untuk yang part pertama, kita di sini akan masuk, kita diminta untuk membuka command prompt dan juga web browser. Misalnya command prompt dan juga web browser yang sebagai contoh akan saya gunakan, yaitu Microsoft Edge. Microsoft Edge. Dan setelahnya kita diminta untuk right click di bagian taskbar untuk membuka Task Manager. Di sini saya akan hanya menggunakan shortcut, yaitu Ctrl+Shift Escape, dan akan terbuka. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian tab proses. Nah, di sini cuma satu. Maaf. Nah, di sini terdapat ada beberapa kategori, ada apps, background processes, dan juga ada Windows processes. Nah, di dalam apa sih itu tiga kategori itu? Dalam kategori apps merupakan aplikasi yang baru saja kita buka, berupa ada Microsoft Edge, ada juga File Explorer, ada juga Google Chrome, Task Manager, OBS, Command Prompt, dan juga ini ClipChamp. Dan ada juga kategori background processes, yang dimana aplikasi yang berjalan di background yang saat ini masih dijalankan. Dan juga untuk kategori yang ketiga, yaitu Windows processes, yang dimana program tersebut tidak muncul di tampilan kita, namun dapat dilihat di bagian Task Manager di Windows Processes bahwa program tersebut atau layanan tersebut
lagi jalan di sistem kita. Nah, selanjutnya kita diminta untuk right click console window host dan select properties. Console window host, dan kita diminta untuk select properties. Nah, di dalamnya ada informasi mengenai nama dari program tersebut, tipe filenya, deskripsi, dan juga lokasi file tersebut, dan juga size dari file tersebut. Nah, apabila kita memberhentikan program tersebut atau kita close, kita tutupi, nah bisa kita lihat di sini di bagian test manager bahwa proses dari CMD akan hilang atau akan dimatikan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengklik heading memory. Nah, dan hasilnya test manager akan mengurutkan dari program yang memakan banyak memori yang paling banyak sampai ke yang kecil. Lalu kita diminta untuk right click memory heading dan select resource value, memories dan persen. Resource value, memory, persen. Nah, bisa dilihat di bagian barisan memori ini berubah dari sebelumnya dari value menjadi persen. Nah, what effect does this have on the memory column? Jadi dari kolom memory ini kita merubah tampilan kolom memory dari antara presentasi dan juga nilai. Nah, apakah ini bisa menjadi berguna? Nah, ini berguna untuk melihat aplikasi mana yang memiliki beban sistem. Jadi kalau ada aplikasi yang memakai presentasi besar, itu tanda bisa menjadi penyebab komputer kita mengalami lag. Dan selanjutnya kita balik ke test manager, lalu kita klik name heading, lalu kita double klik Microsoft Edge. Nah, di sini akan muncul subproses yang ada pada Microsoft Edge. Dan ketika kita klik kanan lalu end task, maka dalam test manager tersebut akan memberhentikan program Microsoft Edge dan juga subproses. Selanjutnya kita masuk ke dalam services tab. Nah, services tab ini berguna untuk kita mengelola layanan-layanan yang ada pada komputer kita. Di sini ada banyak sekali layanan-layanan yang berjalan, yang sedang running. Lalu di sini kita diminta, kita ditanya status-status apa yang yang ada pada barisan. Pada saya ada status running dan juga stop. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam performance tab, yang dimana berisi informasi-informasi mengenai statistik dari komponen-komponen kita yang berupa ada CPU, memori, disk 0, dan juga wifi dan GPU. Dan selanjutnya kita diminta ada berapa banyak threads yang sedang berjalan. Untuk saya threads yang berjalan ada 3.419
10-an, dan untuk proses yang berjalan ada 265. Lalu selanjutnya untuk di bagian memori sini, memori yang terpakai untuk saya lumayan banyak, dan di sini kita ditanya total dari physical memory saya ada 8 GB, kira-kira ada 8000 MB. Lalu ada berapa banyak yang masih tersedia, ada 1900 MB. Dan selanjutnya ada berapa banyak memori yang dipakai dalam komputer saya, yaitu ada 5900 MB. Dan selanjutnya kita diminta untuk membuka Ethernet. Namun di sini saya tidak menggunakan Ethernet, saya menggunakan WiFi. Di sini kita ditanya kecepatan yang saya punya, yaitu ini 500 KB per second, dan juga apa alamat IPv saya. Untuk alamat IPv saya itu ada 192.168.1.5. Selanjutnya kita diminta untuk open resource monitor. Dari sini open resource monitor. Open resource monitor. Nah, ini tampilan open resource monitor. Kurang lebih sama dengan task manager, jadi menampilkan statistik dari komponen kita, dari memori, CPU, dan juga disk. Nah, selanjutnya kita masuk dalam monitor and manage system resource in Windows. Nah, di sini kita akan menggunakan tool administratif untuk monitoring dan juga mengolah Windows System Resources. Nah, untuk sekarang kita diminta untuk mengeksplor apa yang terjadi ketika layanan berhenti dan dinyalakan lagi. Dalam bagian ini kita akan menggunakan routing and remote access service sebagai contoh. Nah, pada layanan ini kita diperbolehkan untuk menggunakan local device untuk dijadikan sebagai router atau remote access server. Nah, kita di sini diminta untuk membuka control panel. Lalu cari network and sharing center. Network and sharing center. Network and sharing center. Nah, lalu kita klik change adapter settings. Di bagian kiri sini change adapter settings. Lalu di sini kita akan minimize dulu. Lalu kita diminta untuk membuka administrative tools lagi. Oh maaf, kita di sini diminta untuk membuka administrative tools. Di sini tidak ada, namun sepertinya kita menggunakan Windows Tools. Ya, betul. Lalu kita diminta untuk membuka performance monitor. Performance monitor itu ini. Ya, performance monitor.
display icon pause button. Kita diminta untuk klik freeze display. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Riano Kaunang dengan NIM 2302110609090. Sini akan melanjutkan untuk praktikum lab untuk bagian lab monitor and manage system resource in Windows di halaman 40. Nah, di sini setelah kita melakukan freeze display, kita diminta untuk clear. Lalu selanjutnya kita ke administrative tool atau Windows Tools dan kita membuka untuk bagian service. Lalu kita mencari routing and remote access. Nah, di sini untuk startup type-nya kita ganti ke manual. Lalu kita apply. Lalu jangan untuk memulai dulu. Kita biarkan window terbuka seperti ini. Lalu kita kembali ke performance monitor. Kita unfreeze display-nya. Lalu kita kembali. Kita start untuk service-nya. Nah, di sini ada tombol stop dan pause, biarkan seperti ini, biarkan window ini terbuka. Lalu kita ke network connection, lalu kita tekan F5 untuk refresh. Nah, what change appear in the window after starting the routing and remote access service? Nah, di sini muncul adaptor jaringan baru, yaitu incoming connection. Nah, ini berfungsi untuk mengelola permintaan koneksi masuk dari klien jarak jauh atau koneksi VPN. Nah, selanjutnya kita kembali ke routing and remote access. Kita stop. Lalu kita kembali ke network connection. Nah, di sini what change appear in the right pane after stopping the routing and remote access service. Nah, di sini untuk incoming connection akan menghilang di daftar koneksi yang ada di sini dikarenakan service untuk routing and remote access-nya telah kita hentikan. Nah, selanjutnya kita kembali ke performance monitor. Lalu kita freeze display. Nah, which counter is being recorded the most in the graph? Nah, di sini counter yang paling banyak di record yaitu garis pada grafik berwarna merah, yaitu processor information atau processor type, yaitu ini. Counter yang paling banyak di record digunakan yaitu processor time dengan objek processor information. Lalu kita masuk ke change graph type, lalu kita pilih ke report. Nah, ini untuk telah terganti ke report view. Nah, what values are displayed by the counter? Nah, di sini value yang ditampilkan oleh counter processor time ini yaitu CPU, berapa persen CPU yang digunakan oleh sistem secara keseluruhan. Di sini nilai yang digunakan CPU yaitu 7000, yang berarti 7% CPU yang digunakan oleh sistem. Nah, kita kembali ke routing and remote access ke bagian service. Kita buka kembali, lalu untuk startup type-nya kita ganti ke disable. Lalu kita klik OK. Nah, di service window, what is the status and startup type
for the routing and remote access. Nah, karena tadi kita telah mengganti startup type-nya menjadi disable dan untuk statusnya kita telah hentikan, maka di sini untuk statusnya kosong dan startup type-nya telah berubah ke disable. Nah, kita kembali ke performance monitor. Kita kembali untuk bagian lain. Nah, di sini kita unfreeze display untuk memulai kembali recording. Lalu kita close window. Nah, ini untuk part 1 di lab ini. Kita lanjut ke part 2 yaitu working in the computer management utility. Kita masuk ke control panel, kembali ke control panel, ke administrative tool. Oke, di sini karena sudah terbuka, kita ke computer management. Lalu kita buka untuk event viewers, lalu ke Windows log, lalu kita pilih sistem. Nah, di sini menunjukkan untuk 4 event terbarunya, yaitu event yang telah kita lakukan tadi di service untuk routing and remote access. Nah, kita buka untuk event properties. Nah, di sini event properties menunjukkan detail event yang telah kita lakukan tadi, yaitu untuk di bagian service control manager. Di sini di sini ada 4 event yang telah kita lakukan, yaitu event terbaru, yaitu event di bagian service control manager. Nah, sini what are the description for each of the 4 events. Nah, sini kita mulai dari paling pertama. Di sini the start type of the routing and remote access service was changed from demand start to disable. Nah, tadi kita untuk bagian terakhir kita disable untuk routing and remote access-nya. Lalu di sini kita untuk event yang ketiga tadi untuk remote access connection manager failed to start because the protocol engine failed to initialize. The request is not support. Sini juga untuk remote access connection manager failed to start because the protocol engine failed to initialize. The specific module could not be found. Nah, untuk sini juga the start type, the routing and remote access service was changed from disable to demand start. Nah, ini untuk 4 event yang telah kita lakukan tadi. Lalu kita close all open Windows. Kita lanjut ke part 4, part 3. Nah, untuk selanjutnya kita buka ke control panel, kita masuk kembali ke performance monitor. Kita ke data collector set, kita buka user define. Lalu kita membuat data collector set yang baru dengan nama memory log. Kita next. Untuk performance counternya kita centang, lalu kita menambahkan performance counter. Di sini kita mencari memori. Nah, di sini yang digunakan untuk memori counternya yaitu available megabytes. Kita add, lalu kita oke. Nah, untuk sampel intervalnya kita ganti ke 4 detik. Next. Lalu ini untuk bagian save datanya kita akan ubah ke per flock.
Sini vlog ini kita ubah ke sini, lalu kita next, lalu kita finish. Nah, selanjutnya kita buka untuk memory lock data collector set, kita properties, lock formatnya kita ganti ke comma separate. Oke. Nah, maaf, untuk kita buka kembali. Nah, untuk bagian file, nah di sini what is the full path name of the to the example file. Nah, di sini ini adalah contoh file yang akan jadi seperti ini untuk memory locks ketika kita memulai mengkolek data. Nah, filenya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita buka ke memory locks, lalu kita mulai untuk data collector setnya. Lalu to force the computer to use some of the available memory, kita buka browser, lalu kita close. Nah, untuk kita sekarang untuk diminta untuk klik black square, itu stop data collector set. Nah, tadi di bagian memory locks ada icon play warna hijau. Di sini kita coba start kembali. Nah, di sini ada memory locks. Di bagian icon memory locks ada icon play warna hijau. Kita stop. Lalu kita buka kembali untuk filenya di bagian C, first vlog. Nah, di sini ini adalah bagian data collector setnya. Dia tersimpan ke sini. Kita buka. Kita continue. Lalu kita buka untuk data collector 01. Nah, di sini ditanyakan untuk what does the column farthest to the right show. Di bagian kanan, kolom yang paling kanan menunjukkan jumlah memori yang tersedia atau available memory. Karena kita meminta dalam bentuk megabyte, makanya di sini ditaruh dalam bentuk megabytes. Selanjutnya kita close, kita select, kita kembali ke performance monitor. Untuk memory locknya kita hapus saja. Lalu kita kembali ke folder tadi. Di sini untuk datanya kita hapus saja. Close folder. Nah, sekian untuk praktikum tugas 1 dari kelompok kami. Terima kasih.